Hingga Senin pagi, serangan udara Israel terus membombardir wilayah Gaza dan ketegangan antara Hamas dan Israel juga terus mencuat sejak Sabtu lalu. Bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat siang waktu Aman, Pak Ade. Selamat siang waktu Jordan dan selamat sore di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ade sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Pak Ade, yang ingin kami ketahui terlebih dahulu, dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana kondisi terkini terutama di jalur Gaza dan juga Palestina secara umum pasca serangan yang terus juga dilancarkan oleh Israel? Kondisi di Gaza maupun di Palestina dari sejak tadi pagi itu masih terus mencekam seperti sehari sebelumnya. Serangan udara Israel terus melakukan pemboman di beberapa titik di jalur Gaza. Juga peperangan baku tembak terjadi di sekitar perbatasan dengan Gaza. Seperti diketahui, milisi Hamas ketika hari Sabtu berhasil memasuki beberapa kota, wilayah, dan instalasi militer di Israel, di wilayah Israel. Dan beberapa informasi yang kami peroleh, memang ada saling klaim bahwa Israel bisa menguasai kembali beberapa kota-kota dan pos perbatasan, tetapi Hamas juga mengklaim bahwa mereka masih bertahan. Nampaknya memang tentara Israel bisa menguasai, tapi belum bisa menguasai secara penuh beberapa titik di perbatasan, baik itu di kota-kota di sekitar perbatasan maupun pos-pos penjagaan mereka. Jadi baku tembak masih terjadi di sekitar perbatasan antara milisi Hamas dengan tentara Israel. Jadi demikian juga situasi mulai tegang di tepi barat. Beberapa warga Palestina juga tewas karena adanya penangkapan dilakukan oleh aparat keamanan Israel, seperti di kota Nablus, Jericho salah satunya, dan juga barusan saya dapat informasi juga pemukim Yahudi yang ada di tepi barat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina. Jadi pada intinya secara keseluruhan situasi baik di jalur Gaza, tepi barat juga di Israel ini masih mencekam dan tegang kondisinya. Baik, situasi masih mencekam ya, saling serang masih terjadi di sana. Yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kemudian kondisi dari warga negara Indonesia. Berapa Pak sebenarnya warga negara Indonesia kalau kita bicara yang ada di jalur Gaza, kemudian yang ada di tepi barat dan juga Palestina secara umum, dan bagaimana kondisinya? Untuk yang di jalur Gaza kemarin saya sampaikan ada 13 orang, namun kemarin ternyata sudah berkurang menjadi 10 orang, 3 orang sudah keluar terlebih dahulu karena ada beberapa di antara mereka adalah mahasiswa, kebetulan ada mengalami keluar untuk riset atau penelitian. Jadi sekarang masih ada tinggal 10 orang, termasuk 5 anak-anak. Dari itu ada 3 yang merupakan relawan MRC yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia. Ada 2 yang bekerja sebagai relawan filantropis, Bang Onim di NPC, dan 1 juga dengan filantropis dari Indonesia. Jadi total yang ada di jalur Gaza itu ada 10 orang. Sementara yang di wilayah Israel, sementara ini kita deteksi ada 35 WNI. Tapi kita belum tahu di mana mereka domisilinya gitu, apakah mereka itu di Tel Aviv atau ada yang di sekitar perbatasan di Gaza atau di wilayah Israel, kota-kota di Israel lainnya. Tapi yang terdeteksi ada 35, kita sedang terus berusaha untuk mencari informasi.
Nah, di luar yang mereka yang berdomisili baik di jalur Gaza maupun di Israel, kita juga mendeteksi ada beberapa WNI yang melakukan ziarah religi di Israel maupun di tepi barat. Ada sekitar kemarin saya dapat informasi ada 250 orang WNI yang ada di Tiberias, dan rencananya sebetulnya hari ini harusnya mereka sudah bisa keluar, namun kita belum tahu karena perbatasan, terutama perbatasan Yordania dengan Israel melalui tepi barat, maksud saya, itu kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Dan saya juga baru tadi pagi juga dapat informasi ternyata ada lagi 30 WNI yang juga menuju Tiberias untuk wisata religi. Sementara kemarin kita yang wisata religi ke Al-Aqsa ada 35 orang sudah dapat kembali ke aman. Ini yang kita masih mengalami kendala untuk mendeteksi wisata-wisata ziarah karena akses masuknya tidak hanya melalui Aman, tapi juga atau Jordania atau bisa juga memasuki melalui Kairo atau Mesir maksud saya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita untuk mendeteksi mereka yang ingin melakukan wisata religi. Harapan himbauan atau kami meminta untuk membatalkan kunjungan wisata religi ke wilayah tepi barat atau Israel karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Mei bahwa pemerintah Israel sudah menyatakan perang ini mungkin sudah merupakan suatu situasi yang tidak kondusif lagi untuk melakukan suatu wisata atau kunjungan ke tepi barat maupun ke Israel. Meskipun perbatasan itu mungkin dibuka, tutup, karena itulah kita tidak tahu kapan perbatasan itu dibuka, kapan itu ditutup, itu yang akan menjadi menyulitkan nanti kalau ingin keluar dari tepi barat maupun dari Israel. Baik, itulah imbauan jadi bagi para wisatawan yang mungkin akan melakukan wisata religi, ini harap dibatalkan terlebih dahulu mengingat ketegangan ini masih terjadi. Tapi Pak Ade, bagaimana kemudian bagi warga negara Indonesia yang tadi Anda sebutkan, lokasinya masih terpencar, apakah kemudian ada upaya-upaya evakuasi yang akan dilakukan oleh pihak KBRI, mengingat kondisi ini juga semakin memanas, atau seperti apa Pak teknisnya nanti untuk memastikan WNI-nya selalu aman? Ya, kita KBRI telah berkoordinasi dengan pusat dan juga perwakilan di sekeliling seperti KBRI Kairo, terutama karena merupakan akses untuk bagi WNI yang akan keluar dari jalur Gaza itu sudah kita siapkan, dan kalau mereka ingin melakukan evakuasi mandiri pun kita juga sudah siap memfasilitasi di perbatasan, terutama di perbatasan dengan Mesir. KBRI Kairo sudah melakukan langkah-langkah juga. Jadi meskipun KBRI Aman itu sebagai penjurunya, tapi kita juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan perwakilan-perwakilan di sekeliling di tepi barat, baik itu terutama di Kairo, meskipun kita juga koordinasi juga untuk memonitor apa yang terjadi juga di Libanon. Baik. Pak Ade, singkat saja Pak, jika memang kan kembali lagi ya dikembalikan kepada tiap-tiap warga negaranya apakah ingin dievakuasi atau tidak. Tapi bagi mereka yang memilih untuk stay di daerah tersebut, bagaimana kemudian KBRI memastikan bahwa kebutuhan mereka bisa tetap terpenuhi, mengingat ini eskalasi konflik yang juga terus meningkat, menyasar juga ke ruang-ruang publik, terutama masyarakat sipil. Silakan Pak. Ya, ini yang akan menjadi kesulitan karena akses untuk memberikan bantuan ini akan sangat sulit sekali ya, khususnya di jalur Gaza karena aksesnya hanya dari Mesir dan itu tergantung juga dari pemerintah Mesir dan
dari situasi di Gaza, apakah perbatasan itu akan terus dibuka. Jadi dukungan kita ya kita hanya terus berkomunikasi, tapi kalau dukungan bantuan kemungkinan akan mengalami sedikit kesulitan, tapi tentunya kita akan upayakan bagaimana caranya, ataukah kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk bisa membantu untuk menyalurkan bantuan bagi WNI yang memutuskan masih ingin tinggal di jalur Gaza, karena akses ini akan menjadi sulit, seperti juga diketahui ada pemberitaan juga, termasuk juga yang ada di Tel Aviv, penerbangan itu sudah dihentikan. Jadi ini juga akan menjadi suatu tantangan bila mana WNI yang kita masih cari tahu di mana domisilinya, yang mereka tinggal di Israel. Meskipun mungkin di sana bisa ada tempat penampungan, tapi kita perlu tetap menjalin komunikasi. Sejauh ini yang di jalur Gaza kita terus menjalin komunikasi dengan warga negara WNI lainnya. Baik, yang pasti adalah seluruh koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia ini juga bisa terus terpantau ya, termonitor dengan baik bagaimana kondisinya. Betul. Terima kasih banyak Pak Ade Patmosarwono yang merupakan Duta Besar Republik Sama-sama. Indonesia untuk Yordania dan juga Palestina. Sehat selalu dan aman selalu Pak bagi seluruh rekan-rekan Terima yang ada di kasih. sana. Terima kasih banyak Pak.